Saya mencoba untuk sejenak melambatkan, memberikan kesimpulan dari bahasan kita yang tadi diurai sebelum menunaikan sholat Isya. Untuk bisa cepat menghafal Quran, informasi yang disampaikan dari Al-Quran yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, Anda mesti serius dalam mewujudkannya. Jika Anda ingin cepat menghafal Quran, maka usaha Anda mesti serius. Karena kaidah dalam Quran, pertama, setiap ibadah dan ikhtiar yang mendekatkan kita dengan Allah dibuka oleh Al-Quran dengan kalimat keseriusan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menuju kami, itulah yang kami akan tunjukkan solusi termudah untuk menuju kami. Kemudian Allah sampaikan bahwa Allah wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan bersama orang-orang baik. Ketika menyebutkan kalimat muhsinin dalam Al-Quran, ternyata ini ditujukan berupa bentuk-bentuk amal soleh dalam mendekat kepada Allah. Tadi saya contohkan, muhsinin dicakup di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17 adalah contohnya seperti orang yang rajin menunaikan salat malam. Sedangkan dalam salat malam itu, di situ ada gambaran isyarat dari Al-Quran, merupakan kebiasaan para penghafal Quran untuk mengulang ayat-ayat Quran yang telah ia hafalkan. Muhsinin di antara amalannya salat malam. Maka salat malam mesti ditunaikan dengan serius. Dalam salat malam ini Anda mengulang hafalan Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan bacakan dari ayat-ayat Quran yang telah Anda dapatkan, Anda hafalkan. Tahu dari mana dihafalkan? Karena saat Anda menghafal, kalimatnya menggunakan kata yassar. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau kita tarik kemudian garis dari sini ke sini, kita bisa simpulkan bahwa dalam menghafal Quran pun kita dituntut untuk serius dalam mewujudkannya. Paham sampai sini? Baik. Setelah memahami ini, kita kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau saya mesti dan ingin serius dalam mewujudkan hafalan Quran itu, seperti apa saya memulainya? Maka disinilah kemudian Allah turunkan ayat yang memberikan isyarat keseriusan dalam semua aspek ibadah yang kita jalani, termasuk menghafal Quran. Pelan-pelan sebentar. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Masih semangat menghafal Quran? Masih. Boleh angkat tangan siapa yang ingin jadi hafidh? Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khair. Saya boleh hapus? Gampang, tinggal boleh aja. Baik. Saya hapus ini, terturunkan yang ini ya. Quran surah 3 ayat 142. Saya naikkan ke atas. Insyaallah untuk sementara kita berikhtiar, teman-teman, Anda setiap pertemuan saya sarankan bawa mushaf atau boleh kemudian menggunakan aplikasi yang langsung terukur mushafnya, ya, bersamaan dengan itu sambil upaya kita menghafal insyaallah. Kalau Anda sudah menerima at-taisir, Anda boleh pegang itu. Kalau belum menerima, barangkali digunakan mushaf yang standar. Perhatikan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142, paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Lihat sini baik-baik. Ini yang paling menentukan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ada ayatnya? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada ayatnya? Perhatikan. Di Quran surah 29 ayat 69, walladzina jahadu fina. Alladzina jahadu. Di ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Masyaallah. Apakah kalian duga akan begitu mudah mendapati surga? Sementara Anda belum diuji seserius apa, sesungguh apa. Hati-hati. Allah bisa mengetahui kadar kesungguhan Anda dalam mewujudkannya. Jangan duga mudah mendapatkan surga, sementara Allah belum menguji Anda. Ya, awas, hati-hati. Sesungguh apa Anda bisa mewujudkannya. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah mengetahui kesabaran Anda untuk meraihnya. Fokus. Ayat ini ingin berkata,
Ketika Anda mendambakan surga, Anda mesti sungguh-sungguh serius dalam mewujudkannya. Apa kaitan dengan menghafal Quran? Korelasi pertama, perhatikan. Di sini menyebutkan serius sungguh-sungguh menuju Allah. Di sini kalimatnya sama, serius sungguh-sungguh mendapati surga. Tadi kita kaitkan di antara menuju Allah dengan menghafal Quran. Maka menghafal Quran mesti serius. Saya tanya pada Anda, kalau Anda bisa menghafal Quran, benar menghafalnya, masuk surga tidak? Halo? Allahuakbar. Kalau Anda tidak tahu masuk atau tidak, bagaimana kita bisa punya motivasi untuk menghafal? Perhatikan, saya katakan kepada Anda, Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berjanji bahwa orang yang benar menghafal Qurannya, benar menghafal, nanti benar itu bisa mengamalkan isinya, benar menghafalnya, maka bukan hanya masuk surga. Allah akan hiasi dia ketika masuk surga dengan perhiasan yang membedakan dengan yang bukan menghafal Quran. Demi Allah saya katakan, berusahalah menghafal Quran. Karena Anda akan mendapatkan hal yang berbeda saat Anda masuk surga insya Allah. Janjinya ada di Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-33, paling kiri sebelah atas. Awas. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Awas. Ada golongan para penghafal Quran yang masuk ke dalam surga Aden. Yang paling indah di dalamnya, awas, lihat baik-baik. Di dalamnya yuhallawna fiha min asawir. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah di dalamnya. Nanti tafsirnya ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ketika seorang penghafal akan diminta naik ke surga, Masya Allah, maka nanti ada firman yang mengatakan, waqra waqar. Saat Anda naik ke surga, bacakan bacaan Quranmu yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Setiap dibaca, naik. Setiap baca, naik. Tiba-tiba Qurannya mengatakan, ya Allah, lihat baik-baik. Allahumma halli. Ya Allah, sebelum naik dia ke surga, hiasi dulu dia. Bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Tayyib. Kemudian dipanggil orang tuanya. Sepanjang dia beriman pada Allah, beramal saleh. Hati-hati, nanti saya teruskan dengan ayat untuk menguatkan. Maka dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya sepanjang dia beriman dan beramal saleh. Dipakaikan oleh anaknya langsung. Ingat baik-baik ya. Saat orang tua yang lain, yang Anda anggap kadang amalannya biasa, pekerjaannya semacam Anda terlihat kecil dalam pandangan Anda, ternyata boleh jadi dia sedang menyiapkan ahli surga di kehidupan nanti. Ketika dipakaikan di kepalanya, Qurannya mengatakan lagi, Allahumma zidhu. Ya Allah, tolong tambahkan pada penghafal Quran, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan padanya jubah kehormatan. Maka naiklah dia ke dalam surga. Perhatikan, ketika dia naik ke dalam surga itu disebutkan jannatu 'adnin. Ketika dia naik ke surganya, maka diteruskan. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Dari mana Ustadz tahunya bisa membawa kedua orang tuanya? Bukan hanya orang tua, pasangannya dibawa. Jadi kalau suami penghafal Quran, istrinya beramal soleh, istrinya diajak oleh suaminya. Kemudian anak cucunya beramal soleh, diajak juga semuanya. Lihat-lihat kalimatnya, Quran surah 13 ayat 23. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada ayatnya? Masya Allah. Dan dia membawa bapak-bapaknya sepanjang mereka soleh, pasangan hidupnya. Jadi kalau istrinya hafal Quran, suaminya soleh, diajak suaminya. Ustaz, suami saya namanya soleh, bisa saya ajak tidak? Belum tentu. Yang dimaksud amalnya, bukan namanya. Tapi suaminya soleh, penghafal Quran, istrinya salihah. Suami hafal 30 juz, istri hafal 3 juz. Sama-sama berusaha. Duluan diwafatkan misalnya, ajak, bawa. Anaknya, cucunya, keturunan terakhirnya sepanjang semua soleh mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Jadi kesimpulannya, penghafal Quran masuk surga tidak? Sepanjang dia mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan isi Qurannya, menghafal dengan benar. Bukan hanya masuk, dia dapat perhiasan dan dikunjungi oleh malaikat di setiap pintu surga. Sampaikan ayat ke-24-nya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Dan malaikat masuk ke setiap pintu surga menyambut mereka, bahkan mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat menjalani usaha di muka bumi. Sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Maka senikmat-nikmat tempat terbaik, inilah tempatnya. Silahkan masuk. Silahkan. Pakai jubah, pakai mahkota, masuk ke dalamnya. Masuk surga tidak?
masuk. Dan syarat masuk surga, Anda mesti serius. Penghafal Quran masuk surga. Penghafal Quran dapat mahkota. Penghafal Quran dapat jubah. Penghafal Quran disambut malaikat. Surga biasa saja mesti serius, apalagi surga bagi para penghafal Al-Quran. Jadi kita temukan di sini garisnya adalah, jika Anda ingin masuk surga, Anda mesti serius. Jika Anda ingin masuk surga, Anda mesti serius. Penghafal Quran orang yang paling utama dalam masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk, maka berlakulah ayat ini saat dia di dunia. Paham sampai sini? Baik. Jadi kesimpulannya, ketika Anda ingin masuk surga dengan cara menghafal Quran, ada yang masuk surga dengan cara tahajud, makanya dibuka babu tahajud. Ada yang ingin masuk surga dengan berpuasa, makanya dibuka pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Jadi ketika nanti Anda di akhirat, Anda dipanggil, "Hei ahli puasa," pintunya manggil Ar-Rayyan. Jadi begitu masuk, ughliqat, ditutup. Ughliqa itu bukan ghallaqa, jadi ada aghlaqa, ada ghallaqa, beda. Kalau ghallaqa, nutupnya pelan-pelan, sehingga masih bisa ngintip. Betul. Makanya lihat, istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, yang menggoda Nabi Yusuf namanya siapa? Halo? Bukan Allahu a'lam, nggak ada namanya. Bukan Allahu a'lam, namanya bukan Allahu a'lam, ya. Bukan Zulaikha, bukan Allahu a'lam. Baik ya. Di Quran disebutkan Imra'atul Aziz, istrinya pembesar. Istrinya pembesar, Perdana Menteri. Ingat, biasanya kalau ada perbuatan yang kurang baik, namanya tidak langsung disebutkan. Tapi isyaratnya. Kalau isyaratnya atau gelarnya disebutkan, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Di tempat yang tidak sama. Sekarang ada istri pejabat selingkuh? Ada gitu kan, misal ya. Nah ini ada di sini salah satunya. Lihat. Fokusin ya. Ya, lihat sini baik-baik. Ketika dia ingin berdua dengan Yusuf, dimasukkan ke dalam tempat dia, di kamarnya, kemudian dia berusaha menutup pintu-pintu yang menghubungkan ke kamar. Kalimatnya bukan menggunakan aghlaqa, tapi ghallaqa. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytanak. Kenapa menggunakan ghallaqa? Lihat bahasa Qur'annya. Ingin menunjukkan bahwa perempuan ini begitu hati-hati menutup pintu. Tutup lagi pelan-pelan. Ngintip masih ada yang lihat nggak? Tutup lagi pelan-pelan. Ngintip ada yang lihat lagi nggak? Pelan-pelan. Perhatikan diksi Al-Quran dalam menggambarkan satu kisah. Umumnya kalau orang ingin berbuat maksiat, rata-rata nggak ada yang terang-terangan. Pelan-pelan. Kalau pengen lihat, ada CCTV itu. Ada orang saat ingin mengambil kotak infak di sebelah sana. Ya, nggak ada yang terang-terangan. Pelan-pelan. Lihat dulu. Balik lagi. Ambil tang, jeblak. Ambil ya, pelan-pelan. Baru kabur. Tuh. Maksiat itu demikian. Maka jika, maaf, fitrah orang bermaksiat, itu tersembunyi. Tapi jika ada orang bermaksiat terang-terangan, ada yang tidak tepat dalam dirinya. Ada yang bahaya. Kartunya bukan kuning lagi, merah itu sekaligus. Itu yang paling berbahaya. Kembali sini. Sudah. Kita sedang berbicara tentang Quran, bukan tentang yang lain. Awas ya, tolong catat kalimat saya ini. Tolong catat. Jangan dipotong videonya. Udah sini, ayo, hilang hafalannya. Lihat, kembalikan. Sudah lihat baik-baik, kembalikan sini. Perhatikan baik-baik. Ughliqat, ditutup. Kalau aghlaqa pakai hamzah itu seketika, tutup. Begitu ahli puasa masuk ke pintu surga, masuk semuanya, tutup seketika. Tutupnya kencang. Set. Jadi tidak ada kesempatan orang lain untuk mengintip. Ada apa sih? Babu tahajud, ahli tahajud masuk, ahli tahajud. Ahli Quran punya pintu sendiri. Masya Allah, punya pintu sendiri. Siapa yang paling utama? Lihat baik-baik. Yang dipanggil oleh pintunya ahli Quran, ahli tahajud, ahli puasa, atau ahli sedekah. Mana yang paling utama? Satu, ahli Quran. Siapa yang ahli Quran? Pintu sedekah. Anda amalannya apa? Ayo siapkan, Anda harus punya cita-cita. Saya mau masuk surga dari pintu ini. Dakwahkan amalannya di dunia. Anda harus punya cita-cita, teman-teman. Yang paling hebat adalah orang yang diperebutkan oleh semua pintu itu. Semua pintu mengatakan. Dan nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berusaha bermohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat Nabi, meminta isyarat. Ya Rasulullah, adakah yang diperebutkan, adakah yang bisa masuk dari semua pintu itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah supaya engkau menjadi bagian darinya. Dan berita baiknya, ahli Quran itu salah satunya akan diperebutkan oleh pintu-pintu itu. Karena ahli Quran, dia pasti rajin tahajud. Ahli Quran, dia pasti rajin puasa. Ahli Quran yang benar, dia pasti rajin sedekah. Anda belum jadi ahli Quran yang terbaik, kalau belum bisa mewujudkan pintu-pintu yang dimaksudkan tadi. Mustahil ada ahli Quran meninggalkan tahajud, mustahil. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan puasa sunnah. Mustahil ada ahli Quran tidak senang dengan sedekah.
Ketika berkumpul Quran dalam jiwa Anda, disitulah puncak kebaikan akan tersemai dalam jasad Anda. Fokus baik-baik. Kata jahadu ini serius, sungguh-sungguh. Akar katanya, saya langsung ke yang paling ujung, berasal dari kata al-juhdu. Akar katanya. Kata jahadu, akar katanya jahada yujahidu, jahadu berasal dari kata al-juhdu. Fokus. Kata ini itu bisa diklasifikasikan pada 3 bagian utama. 1, ada yang disebut dengan ijtihad namanya. Dari kata ini muncul kata ijtihad. Ada yang disebut dengan jihad namanya. Dari kata ini muncul kata jihad. Perhatikan, jahada. Ini ada jim, ada ha, ada dal dengan tambahan alif. Ini ada jim, ada ha, ada dal dengan tambahan hamzah wasal, ada ta, ada alif. Kemudian ada yang ketiga disebut dengan mujahadah. Mujahadah. Ada jim, ada ha, ada dal, ada tambahan mim, alif dengan ta marbutah. Di jahadu, sungguh-sungguh serius. Akar katanya dari kata al-juhdu, dari sini terbagi 3 istilah lagi. Ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah. Jadi kalau seseorang disebut oleh Quran jahadu, sungguh-sungguh serius, itu artinya dia harus mencakup ketiga kalimat ini. Ketiga makna ini. Kalau Anda ingin dipercepat hafalan Qurannya, dan Anda berusaha untuk serius, maka Anda mesti mengumpulkan 3 istilah ini dalam ikhtiar Anda. Itu maksudnya. Paham? Baik. Pertama, ijtihad. Kesungguhan dalam merencanakan. Baik. Sudah? Jadi kalau Anda ingin memulai misal menghafal Quran, Anda harus punya rencana. Bikin peta. Nanti pembahasan kami dalam kitab ini, buku Muslim Zaman Now, nanti kita akan teruskan bagaimana merencanakan dalam menghafal Quran. Misal, rencana pertama Anda mesti pasang target. Targetnya berapa misal? Berapa lama? Misal saja target paling normal umumnya orang ambil yang standar itu 2 tahun misal. 2 tahun saya mesti hafal Quran, misal. Karena target kita nanti 30 hari, ya, dan saat Ramadan kita nanti akan maksimalkan. Lihat, misal saya mau ambil 2 tahun. Saya punya rencana. Rencana ini diturunkan. Bagaimana formulasi hafalan yang ingin saya tempuh selama 2 tahun? Misal, dalam 2 tahun ini saya mau mengambil sistem yang sehari 1 halaman. Quran itu umumnya mushaf yang standar, umumnya 604 halaman, misal. Misal 604 halaman. Berarti saya butuh 604 hari. 604 hari. Berapa bulan? Oh? Berapa bulan? Ayo, berapa bulan? 20 bulan. Baik, 20 bulan, kurang lebih. Baik, 20 bulan. Baik, 20 bulan. Sisanya berapa bulan? 4 bulan. Satu tahun kan 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. 604 hari kurang lebih 20 bulan. Sisanya berapa? 4 bulan. Baik, lihat baik-baik. Saya akan menghafal dalam 2 tahun, berarti dalam 20 bulan. 1 hari 1 halaman. Misal, 1 hari 1 halaman. Rencana saya dalam 2 tahun selesai. Kapan dimulai? Misal, saya mulai hari Sabtu besok. Sabtu besok tanggal berapa? 10 apa 9? Yang 10 angkat tangan. Yang 9 angkat tangan. 10 apa? Februari. Anda kurang sehat. Besok tanggal 9. Besok kan hari Jumat. Tanggal berapa? 9. Hari Sabtu tanggal 10. Hari 11 tanggal hari Ahad tanggal 11, ya. Berarti besok tanggal berapa? 9. Baik, lihat kita ambil misal yang Masehi tanggal 9 Februari. Berarti 2000 berapa? 2018. 9 Februari 2018. Misal. Sekarang perhatikan. Saya mau hafal 2 tahun. Berarti saya hafal tanggal berapa nanti? Tahun berapa? 2020. Tanggal berapa? Baik, misal saya akan hafal pada tanggal 9 Februari 2018. Selesai saya hafalan Qurannya dalam 2 tahun. Petakan. Pertama bikin peta. Rencana saya 2 tahun, 2020 saya hafal Quran. Setelah itu lihat aktivitas Anda. Aktivitas Anda apa yang Anda kerjakan selama ini? Misal,
Bisa, maaf, Anda sekarang pekerja kantor. Baik, dalam bekerja kantor berapa jam dalam sehari? Anda mulai misalnya rencana saya menghafal, nanti saya teruskan saat masuk simulasi. Ini contoh saja, contoh besar. Saya menghafal sebelum subuh 1 halaman. Hafalkan. Setelah itu rencana saya berangkat ke kantor. Saya tinggal di Bekasi, kantor saya di Jakarta. Bekasi, kantor di Jakarta. Baik, dari Bekasi ke Jakarta berapa menit, berapa jam? Ke Kuningan? 1 jam, kalau macetnya biasa-biasa. Kalau macet misalnya, Masya Allah ada 2 jam. Bisa, 2 jam sampai ke Jakarta. Baik, melewati berapa lampu merah, Anda petakan. Ya, kemudian kira-kira titik macetnya di sebelah mana, Anda sudah bikin petanya tuh. Awas, lihat baik-baik, lihat. Bikin petanya, ini yang saya tempuh jalannya, macetnya di sini. Kalau pakai busway berarti ke sini. Kalau kemudian saya pakai Gojek, turunnya di sini. Lampu merah sekian kali, turunnya sekian kali, sampai di kantor jam berapa. Setelah semua petanya itu ada, tergambar dengan jelas, turunkan ke sini. Jihad. Perjuangan fisik. Setiap bentuk keseriusan fisikal disebut dengan jihad namanya. Jihad. Jihad tertinggi nanti berjuang dengan fisik mempertahankan nilai-nilai izzah Islam. Tapi ketika Anda menghafal Quran pun Anda sedang berjihad. Di konsep tadi, jangan sekedar menjadi teori tapi praktekkan dalam bentuk perjuangan fisikal Anda. Misal, maaf, Anda punya rencana berjuang menghafal sebelum subuh, maka Anda harus bangun sebelum subuh. Bangun. Bangun jam 3, tunaikan tahajud sampai jam 4. Subuh misalnya 4.35, Anda punya setengah jam untuk menghafal setengah halaman, 1 halaman. Setelah selesai menghafal, Anda berangkat kerja jam berapa? Kenapa Anda petakan tadi berangkat 2 jam? Lampu merahnya ada berapa? Anda bisa petakan. Berarti saat saya berangkat nanti setelah syuruk misalnya, saya sholat, saya ulangi tadi yang 1 halaman, di perjalanan yang saya setel ayat yang saya hafalkan saja. Bisa. Anda berangkat 2 jam ke Jakarta. Apa yang Anda lakukan? Dalam perjalanan menuju kantor Anda itu, Anda telah siapkan muraja, hafalan-hafalan Quran 1 halaman penuh tadi yang telah Anda hafalkan. Jangan buka ayat yang lain, itu saja. Misal, An-Naba itu 1 halamannya ayat 1 sampai 30. 1 sampai dengan 30. Maka di mobil Anda set hafalan Quran ayat 1 sampai 30 An-Naba saja. An-Naba. Paham? Jelas ya? Assalamualaikum. Sedang apa? An-Naba. Masya Allah. Paham ya? Nih, set ini. Atau Anda bisa bagi. Misal, nanti secara teknis saya terangkan lebih gampang lagi. Ya, misal, lampu merah pertama dari sini, Bekasi misalnya, sampai ke Galaksi, lampu merah. Dan ada kemacetan. Maka Anda bisa bagi 3 bagian. Bagian pertama, 10 ayat. 10 ayat, sampai ke kemacetan. Begitu lampu merah, sambil berhenti, ada 10 menit. Anda ulangi di situ. Amma yatasaalun tin anin naba'il 'azim. Alhamdulillah. 10 jalan lagi. Begitu lenggang, Anda ulang. Ketemu lampu merah yang kedua, 11 sampai dengan 20. Bayangkan, kalau Anda berangkat kantor menemukan 5 lampu merah dan pulang juga 5 lampu merah, 10 lampu merah. Kalau ini Anda bagi kemudian dengan 30 ayat, setiap Anda lampu merah Anda hafalkan 10 ayat, demi Allah saya katakan, saat Anda ulangi, maaf dalam sholat sunnah, melekat pada diri Anda, di mobil Anda bersama Quran, di rumah Anda bersama Quran, maka kalau seperti itu, kuat hafalan Quran Anda dan tercapai insya Allah dalam 2 tahun ke depan. Ini hanya contoh, nanti teknis jelasnya saya turunkan lewat simulasi kita. Tapi poinnya adalah, Anda mesti punya rencana dan wujudkan rencana itu dalam bentuk perjuangan fisikal kita yang konsisten. Paham? 3. Ini. Apa Anda kira saat berjuang menghafal itu akan semudah yang Anda bayangkan? Belum tentu. Kemarin macet, kok sekarang tidak? Baik. Kemarin sih 30 ayat lancar, sekarang 1 ayat, 1 halaman. 282. Kelihatannya cukup panjang. Baik, yang jadi masalah kadang-kadang, maaf, sudah saya programkan salat 2, saya ulang, tiba-tiba ada rapat. Apakah dalam rapat saya harus mengulang Quran? Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Dalam situasi seperti itu kadang-kadang kita akan mengalami perjuangan emosional. Naik, turun. Cara menguatkan diri kita supaya konsisten menghafal Qurannya, itu yang disebut dengan mujahadah. Perjuangan melawan gejolak emosional kita. Mujahadah. Target Anda sehari 1 halaman, harus 1 halaman. Bagaimanapun caranya, bismillah. 1 halaman. Bismillah. Pak, kenapa Pak? 1 halaman. Paham? Saya tidak akan masuk ke aspek teknis dulu. Tapi saya ingin simpulkan dulu seperti ini.
kalau Anda ingin hafal Quran, Anda mesti serius dalam mewujudkannya. Sepakat? Anda kalau ingin serius, Anda mesti punya rencana. Sepakat? Rencana itu harus dioptimalkan dalam bentuk aktualisasi. Jangan sekedar jadi keinginan. 2. Dan 3, ingat betul, saat Anda akan mewujudkan itu, Anda akan berhadapan dengan perjuangan melawan diri Anda sendiri. Maka saat itu yakinkan pada diri Anda, saya sanggup, saya bisa, saya bisa. Tentang bagaimana teknisnya ini, nanti kita akan perdalam setelah masuk ke dalam bahasan simulasi di buku ini. Jelas di sini? Baik, saya simpan dulu sampai sini. Saya ingin sepakati dulu. Apakah jelas uraian saya? Baik, teman-teman, kita mungkin bisa berbeda. Karena itu nanti dalam simulasi, saya akan tampilkan cara-cara bagaimana meraihnya, termasuk setelah tuntas, kita ambil simulasi dalam 30 hari menghafal insya Allah. Kalau Anda ingin serius, nanti insya Allah kita akan buat semacam kemahnya untuk menghafal, dan di situ mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Tugas. Siap. Tugas. Tugas. Tadi apa yang harus disiapkan kalau kita ingin serius menghafal Quran? Satu apa? Punya apa? Ingat, kalau ingin serius, ikhlas sudah kemarin, sudah. Kalau ingin serius dalam menghafal harus punya apa satu? Rencana. Kita punya rencana pekan depan, rencana kita hafal satu halaman di An-Naba. Ayat 1 sampai 30. Siap? Siap? Susah atau mudah? Susah atau mudah? Masya Allah. Siap? Baik, angkat tangannya. Mudah? 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 Siapa yang ingin jadi hafiz? Alhamdulillah. Ingat, rencana kita menghafal satu halaman, ayat 1 sampai berapa? 30. Dan ingat, saya akan memulai dengan acak hafalan. Baca, 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 baca. Yang tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan, safnya mundur teratur. Kita atur ya. Baik. Ingat, Anda mesti berjuang. Sekarang, rencana kita berapa halaman? Berapa ayat? 30 ayat. Alhamdulillah. Fokus ini baik-baik. Kedua, tolong jangan jadikan teori saja ya. Mulai hari ini, lihat aktivitas Anda. Saya sarankan di rumah mulai hari ini, beli speaker aktif. Ingat ya, pasang di rumah Anda hanya putar An-Naba ayat 1 sampai 30 saja. Tolong set. Jadi ketika Anda beraktivitas 24 jam yang didengar itu saja. Itu. Kalau Anda mau mudah, set misalnya hari pertama 10 ayat dulu atau 5 ayat dulu. Ya, hari kedua 5 ayat yang tadi. Hari ketiga 10 ayatnya. Hari keempat misalnya 15 ayatnya. Terus set sampai dengan kita bertemu kembali. Jelas? Mulai besok Anda harus siapkan. Mulai ketika akan berangkat, ingat baik-baik bahwa saya punya tugas. Kalau bisa tuliskan di pintu mobil Anda, tuliskan dekat kaca spion Anda, tuliskan di pintu depan kamar Anda, tuliskan di pintu depan rumah Anda. Saya punya tugas pekan depan, insya Allah satu halaman An-Naba. Paham? Dan ingat, jangan tertipu oleh setan. Berjuang. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ketika setan mengatakan kamu lupa, saya ingat. Ketika setan mengatakan kamu susah, katakan saya mudah. Paham? Berapa ayat? Berapa halaman? Surat apa? Masya Allah. Ingat, An-Naba, bukan An-Nas. An-Naba. An-Naba. Nah. Sudah.